Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur kita pada Allah yang telah memberikan banyak nikmat pada kita, nikmat iman Islam, nikmat sehat sempat, nikmat aman dan selamat, sehingga di pagi ini Allah mudahkan kita untuk bisa menunaikan kewajiban yang mulia, salat subuh berjamaah, menghadiri majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah berikan banyak rahmat dan barokah pada kita. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Kita masuk pada hadis yang ke-30, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau dari judul tentang banyaknya pembunuhan di akhir zaman, ya. Rasulullah SAW bersabda, yataqarabuz zaman wa yanqusul amal wa yulqa asyuhu wa yaksurul harju. Qalu wa mal harju? Qala al-qatslu. Yataqarabuz zaman semakin cepat berlalu, bisa juga bermakna masa itu sangat dekat. Pernah kita singgung salah satu tanda-tanda kiamat, waktu berjalan sangat cepat, yang maknanya bisa berarti hakiki tapi juga bisa berarti maknawi. Maknawinya adalah bahwa apa yang kita tempuh dulu dalam waktu yang cukup panjang, hari ini ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Ibadah haji yang paling fenomenal, yang paling terasa, orang membutuhkan waktu sampai berbulan-bulan. Hari ini buat yang eksklusif cukup dengan 20 hari atau bahkan kurang, ya. Yataqarabuz zaman wa yanqusul amal. Salah satu yang Nabi ingatkan tentang tanda-tanda akhir zaman itu yanqusul amal. Orang sudah mulai malas untuk beramal soleh. Orang sangat minimalis sekali. Kita bisa saksikan dan mungkin muhasabah buat kita semua. Untuk hal-hal yang sifatnya akhirat kita biasanya terlalu minimalis. Sementara untuk hal-hal yang sifatnya duniawi kita berupaya untuk maksimalis. Ini contoh yang di depan mata nih Pak. Kotak infak lewat gitu ya. Itu dunia apa akhirat? Akhirat, ya. Biasanya yang dicemplungin minimalis atau maksimalis? Udah minimalis, yang paling jelek lecak lagi gitu kan, ya. Tapi coba masuk mall, di kantong ada 10 juta atau bahkan lebih, ya. Ini di mall itu, ya Allah, duit 100.000 nggak ada harganya gitu ya, nggak terasa. Anda yang baru mau ngebangun rumah atau yang baru ngerenovasi rumah setelah dapat uang entah puluhan, ratusan, bahkan lebih, masuk ke dalam toko bangunan, entah masuk ke Rojo, masuk ke Mitra atau kemana, ngelihat ada keramik, ada granit yang KW, ada granit yang asli, begitu kan, ya. Kira-kira yang dipilih itu yang keramik 50 ribuan semeter atau yang kita maunya yang harga di atas 100.000. Keran dari harga 10.000, 15.000 sampai 250.000. Nanti istri bilang, ya Allah Pak, uang lantainya sudah granit, masa kerannya plastik 10 ribuan? Ya nggak pantas gitu kan, ya. Harus yang stainless 200, 300, 500 ribu begitu, ya. Nanti mikir lagi yang lain-lainnya, interiornya lah dan seterusnya. Selalu untuk urusan-urusan duniawi kita begitu tergoda untuk memilih yang maksimalis. Tapi untuk urusan akhirat biasanya kita terlalu minimalis. Bangun malam, udahlah yang penting witir pun dapatnya 1 rakaat gitu kan, ya. Masih lumayan itu Pak, daripada sudah nggak witir, nggak qobliyah, nggak jamaah subuh lagi, ya. Itu parah itu, seperti itu. Tapi nggak tahu, ya, salah satu godaan yang datang kepada kita untuk hal-hal yang akhirat biasanya kita sangat minimalis, ya. Baca WA, buka YouTube, megang gadget 2 jam, 3 jam, 4 jam, nggak terasa dalam 1 hari. Begitu buka mushaf Quran, baru 1 lembar angopepin 8 gitu loh, ya. Langsung lembar kedua kita shadaqallahul azim.
Ya, silahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita muhasabah. Kalau seandainya untuk hal-hal yang sifatnya bekal akhirat kita sudah mulai terasa minimalis sekali. Nah, ini diantara yang Nabi ingatkan bahwa tanda-tanda akhir zaman adalah yang kusul amal. Orang berbuat amal soleh itu selalu dihitung-hitung. Ya, nah termasuk yang perlu kita ingat dalam kehidupan rumah tangga. Ya, maka ketika Allah menyebutkan nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum, istri kamu itu sawah ladang kamu, garaplah sawah ladang kamu itu terserah kamu. Kalimat berikutnya apa? Wa qaddimu li anfusikum, lakukan semua kebaikan itu demi untuk kebaikan akhirat yang akan kamu hadapi. Jadi yang harus menjadi mentalitas para suami, para istri, ya buat istri khususnya, tidak ada amal soleh melebihi mendapatkan ridho suami. Semua pintu surga yang dari sholat, puasa, ngaji dan sebagainya itu bisa ketutup kalau seandainya dia mendapatkan laknat atau murka dari suami. Ya, maka satu-satunya pintu yang harus dia jaga adalah pintu ridho suami, karena ini pintu akan membuka pintu-pintu surga yang lainnya. Kalau pintu yang ini ketutup, maka pintu yang lainnya juga berpotensi untuk tertutup juga. Nah, kalau suami bagaimana? Suami diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia punya derajat yang lebih tinggi. Derajat yang lebih tinggi itu berarti sebagai pemimpin nggak boleh baper, nggak boleh gampang marah, nggak boleh nesuan, nggak boleh ngambekan. Derajat dia lebih tinggi daripada istrinya, ya. Nah, dalam hal ini ketika seorang suami banting tulang kerja keras berupaya memenuhi dan mencukupi kebutuhan anak istri, niatnya bukan supaya nanti istri melayani, makanannya tambah enak, servisnya makin oke, pelayanannya makin mantap, kemudian hal-hal yang sifatnya timbal balik dia dapatkan. Bahwa kalau itu dia dapatkan, itu bonus tambahan. Tapi ketika dia melakukan itu semuanya, ya, niatnya adalah waqaddimu li anfusikum. Istri juga begitu, melayani suami dengan sepenuh hati, bukan suami supaya tambah cinta, tambah sayang, tambah banyak saldo dan uang bulanannya, bukan, ya. Kalau itu terjadi, yaitu bonus tambahan. Namun semangat dia melakukan itu semuanya adalah waqaddimu li anfusikum. Ini mentalitas ini penting Bapak Ibu sekalian ya untuk kita miliki, karena tidak sedikit di antara pasutri itu ketika dalam rumah tangga hitung-hitungan, wah aku sudah begini kok nggak mendapatkan apa yang saya harapkan. Maka Allah ketika menyebutkan waqaddimu li anfusikum, Allah lanjut dengan kalimat wa'lamu annakum mulaku, ingat kamu besok akan ketemu sama Allah. Yang kamu lakukan di dunia, besok kamu akan lihat balasannya. Ini kalau mentalitas suami istri kuat seperti ini, masing-masing punya prinsip waqaddimu li anfusikum, tidak akan ada pernah sedikit pun penyesalan atas kebaikan yang sudah kita persembahkan kepada pasangan kita. Dan ini juga berlaku buat kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain. Kita tidak akan pernah menyesal berbuat baik pada orang yang ternyata tidak dibalas ataupun justru disikapi dengan pengkhianatan. Ya, bahwa kemudian kita menyetop sebagai pelajaran itu bukan berarti kita nggak ikhlas, ya. Anda sudah ngasih kepada seseorang begini, ternyata malah dia memfitnah kita, menuduh kita, menggunjingi kita, intinya membalas kebaikan dengan keburukan kita. Ya, nggak perlu ada penyesalan bahwa antum kemudian menyetop dia sebagai pelajaran, nggak apa-apa, begitu ya. Tapi tidak boleh ada penyesalan atas kebaikan yang kita lakukan. Yang kusul amal. Jadi mudah-mudahan di situasi tanda-tanda kiamat yang semacam ini tidak membuat kita mengurangi semangat beramal. Ya, tapi ingat ini fenomena yang Nabi sebutkan akan banyak menimpa kepada manusia. Yang kusul amal wayul qassuha. Nah, ini imbang nih Pak. Semangat beramal kurang, kemudian penyakit kikir
menghinggapi sebagian besar manusia. Ya, ini urusannya rata-rata pada harta. Ya, urusannya pada harta. Yang kusul amal, sedikit beramal. Sedikit beramal digabungkan dengan yulqos suha, munculnya ataupun merebaknya mentalitas kikir, mentalitas pelit. Ya, jadi gini ya, ketika Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Tidak ada definisi yang paling tepat untuk mewakili berbuat baik melebihi daripada kebaikan memberi. Ini logika nggak Pak? Ya, ada seorang yang rajin sholat, puasa Senin Kemis, baca Quran 2 juz 3 juz per hari. Ya, ini tetangga jenengan misalnya, tapi pelitnya pol, gitu ya, benar-benar pelit sekali, kikirnya luar biasa, gitu ya. Kalau di Arab itu dulu ya, ada yang dia punya pohon, buahnya jatuh, kurma ya, dimakan tetangganya sampai yang sudah di mulutnya itu suruh ngeluarin, gitu ya. Itu saking apa? Pelitnya. Walaupun dia ahli tahajud, ahli saum, ahli macam-macam tadi, ya. Kira-kira antum menyebut dia tetangga yang baik atau bukan, Pak? Bukan, ya. Ini bukan tetangga yang baik, ya. Ngaji sepekan mungkin 7 kali, ya. Tapi tetap yang seperti ini bukan muhsinin, ya. Sebaliknya kita menemukan tetangga kita yang barangkali ngaji biasa, baca Quran mungkin selembar 2 lembar saja, puasa mungkin hanya Ramadan saja, ya. Kemudian ibadah-ibadah yang lain nampak di bawah rata-rata, tapi untuk urusan harta nyah-nyoh tipenya, loman kata orang Jawa, ya, nggak pernah menolak setiap orang yang datang untuk meminta bantuan. Bahkan tanpa dikasih tanpa kita meminta, hanya dengan melihat isyarat dan tanda dia sudah peka, langsung memberi dan berbagi. Maka orang seperti ini langsung kita sebut sebagai, wah, orang ini baiknya Masya Allah, begitu ya. Ini muhsinin yang gini. Ini dalam rumah tangga juga sama. Ibu-ibu punya suami yang sebutlah ustadz, ya, kiai, hafidz Quran, kemudian rajin ibadah, tapi urusan harta pelitnya pol, hitungannya luar biasa. Setiap mengeluarkan harta ditanya, ini udah dipakai apa aja, kok habis begitu ya. Anda akan sebut apa kira-kira suami yang semacam itu, ya. Kita tetap menyebutnya ini suami saya pelit sekali. Maka kata-kata muhsin dikaitkan dengan yulqos suha, lawannya adalah berbuat kikir, ya, baik itu kikir dalam konteks kepada orang lain maupun kepada keluarga sendiri, semuanya serba hitungan, ya. Ada anekdot ya, seorang bapak yang kikir itu kalau lagi makan bareng dengan keluarga anak istrinya, itu menunya cuma nasi saja, lauknya apa? Gambar di dinding gitu ya. Jadi setiap ngelauk ngelihat gitu ya. Ya. Terus karena anak-anaknya didoktrin begitu tuh, ini anekdot aja nih Pak ya, saking pelitnya Pak ya, itu disenggol sama saudaranya, Pak, dia nyuap sekali, ngelihat lauknya 3 kali Pak gitu ya. Jadi nggak boleh, jadi ngelihatnya sekali suap, sekali lihat gitu ya. Jadi kalau ngelihat lebih dari sekali nggak boleh begitu ya, saking kikirnya begitu ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kebaikan identik dengan berbagi, ya. Maka dalam hal ini kita perlu banyak belajar sekaligus mencontoh mungkin beberapa karakter dan kultur masyarakat di luar. Kalau misalnya di Yaman Pak ya, saya melihat hampir di banyak titik per berapa puluh meter ada yang namanya barodah, ya. Ini salah satu amal soleh yang nilai keutamanya luar biasa, yaitu apa? Sakyul ma, memberikan air minum, ya. Bisa memberikan air minum, bisa memberikan air secara umum. Ini yang nilai pahalanya sangat besar sekali, jariahnya luar biasa. Maka kalau di Yaman itu orang berlomba-lomba pada bikin namanya barodah. Barodah itu semacam tempat
minum yang ada di pinggir jalan, siapapun yang ingin ngambil silahkan. Mirip kayak di depan DPRD lah itu Pak ya. Jadi ada keran yang di situ, cuman biasanya kalau di Yaman itu menggunakan mesin pendingin. Jadi di suasana yang suhu 40 derajat, 43 derajat itu di pinggir-pinggir jalan itu sudah tersedia. Mereka nggak perlu lagi beli air minum dalam kemasan, mereka cukup bawa botol atau di situ sudah disediakan gelas-gelas, siapapun yang lewat bisa minum. Warga mengambil jerigennya, antri di situ, sehingga secara ekonomi sangat membantu masyarakat untuk tidak membeli air begitu ya. Nah, ini semangatnya termasuk juga di beberapa negara luar ya, di Eropa kami melihat juga begitu ya, bahwa banyak titik-titik air yang semacam itu. Ini nilainya sangat besar ya. Termasuk kalau antum misalnya tinggal di sebuah komplek ya, entah di pesantren atau di komplek perumahan, Anda ingin berbagi ya dengan membuat semacam tandon umum yang siapapun silahkan ya. Ini bagian diantara yang Nabi anjurkan. Yang lebih utama lagi kalau di zaman dulu ya, itu adalah membuat sumur yang siapapun warga di situ bebas untuk mengambil tanpa harus mengeluarkan biaya sama sekali ya. Ya marimakumullah, ini maka kalau antum lihat ya, banyak sekali yayasan-yayasan keluarga di Saudi atau negara-negara Timur Tengah kalau ngasih bantuan ke Indonesia, entah itu masjid, pondok pesantren, apa bantuannya Pak? Sumur. Dan biasanya dia minta satu paket lengkap. Dia nggak pengen itu dibagi-bagi. Berapa biasanya, pokoknya nih, terutama di daerah-daerah yang memang airnya sangat sulit itu Pak ya. Nah ini bantuan berupa sumur itu bagi mereka sebuah amalan yang rata-rata mereka betul-betul sangat suka sekali ya, karena memang fadilahnya, keutamaan yang Nabi sebutkan sangat besar sekali. Wayak surul harju ya, ini mungkin tidak nyambung ya, tapi bisa juga saling berhubungan. Timbul pembunuhan. Ada orang yang membunuh majikannya karena terlalu pelit sekali gitu kan ya. Ada yang membunuh tetangganya karena terlalu pelit sekali. Tetapi al-harju yang artinya pembunuhan di sini dalam banyak riwayat mengacu kepada pembunuhan yang sifatnya massal, besar-besaran. Dalam riwayat lain disebutkan la yadril qatil fima qatala walal maqtul fima qutila. Yang membunuh nggak ngerti kenapa saya membunuh, yang dibunuh juga nggak ngerti kenapa saya dibunuh. Jadi tanpa alasan ya. Kapan itu terjadi? Nanti di akhir zaman, ketika bencana alam, krisis global menimpa kepada semua manusia, sampai mereka kemudian kekeringan, kelaparan. Di situ kemudian untuk mempertahankan hidup mereka saling membunuh ya. Jadi ini agak panjang ceritanya, nanti lain waktu kita akan bahas lebih detail lagi apa yang menjadi pemicu ya. Kemudian hadis berikutnya ini masih sama tentang pembunuhan ya, sekedar menguatkan hadis sebelumnya. Rasulullah SAW ditanya ya tentang tanda-tanda kiamat. Beliau kemudian mengatakan tentang kiamat ya. Beliau bersabda, ilmu tentang kiamat ada di sisi Robku, tidak ada yang mampu menjelaskan tentang waktunya kecuali hanya Allah. Tetapi aku mengabarkan kepadamu tentang tanda-tandanya. Sebelum kiamat terjadi akan ada fitnah dan pembunuhan. Ya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fitnah telah kami ketahui. Apa itu al-haraj? Beliau mengatakan al-haraj dalam bahasa Habasyah artinya pembunuhan. Ya, di mana satu sama lain tidak kenal kemudian saling membunuh ya. Kemudian ini dua hadis ini saja terkait dengan masalah fenomena pembunuhan yang insya Allah pada bab berikutnya terkait dengan kenapa sampai terjadi la yadril qatil fima qatala walal maqtul fima qutila. Yang membunuh nggak ngerti kenapa dia membunuh, yang terbunuh kenapa dia nggak tahu kok dia dibunuh ya. Ini insya Allah ya pada pembahasan berikutnya. Kita masuk pada pembahasan hadis yang berbeda. Hasungan agar tetap beramal hingga saat-saat dekatnya akhir zaman. Hadis Anas bin Malik
hadis yang sangat populer tentang bagaimana kita dianjurkan untuk bekerja, dan ini sekaligus hadis yang meluruskan cara pandang yang salah terhadap menyikapi tanda-tanda kiamat. Ya, Rasulullah SAW bersabda, in qamatis sa'atu wa biyadi ahadikum fasilatun fa in istata'a alla yakuma hatta yagrisaha falyaf'al. Jika hari kiamat terjadi, ini sudah mau terjadi nih, atau besoknya terjadi, sedangkan di tangan kalian itu ada benih, ya, tunas pohon kurma. Kalau di Mekah kurma, kalau di kita ya macam-macam, ya, entah itu padi, entah itu pohon buah. Kalau dia mampu untuk tidak bangkit kecuali setelah dia menanam terlebih dahulu, hendaknya dia tetap menanam. Bapak Ibu sekalian, 20 tahun yang silam atau 25 tahun yang silam, ketika muncul buku Huru Hara Akhir Zaman, ada sejumlah ikhwan bahkan komunitas yang kemudian salah bersikap. Sampai sekarang pun masih ada, ya, tapi di beberapa tempat yang di situ lebih diprovokasi oleh peramal dukun yang menyalahgunakan profesinya. Sampai satu desa melakukan bedol desa dengan alasan apa? Sebentar lagi akan kiamat. Lalu mereka pindah ke daerah yang diyakini menurut guru spiritualnya tadi akan bebas dari kiamat. Ya tentu saja bisa dibayangkan orang-orang bodoh ini akan mengalami kerugian besar karena telah menjual rumah-rumah mereka dengan harga yang sangat murah karena asumsinya akan terjadi kiamat di kampungnya. Ya. Tapi dalam level yang lebih berilmu, mereka juga tak sedikit yang menyalahgunakan dengan asumsi Dajjal akan keluar, Imam Mahdi akan muncul, Nabi Isa akan turun, kemudian huru hara akhir zaman. Lalu mereka merasa ini kayaknya kita nggak bakal sampai tua. Jujur Bapak Ibu, dulu ketika awal saya membaca buku yang semacam itu, ya, tentang umat Islam, itu juga sempat merenung, ya Allah, ini anak-anak kita kayaknya nggak sampai besar, Mi. Ngobrol kami dengan keluarga, Pak, ya, sambil mengkaji buku itu tentang umat Islam itu nggak akan lama lagi. Lalu kemudian kita, aduh, kayaknya nih anak-anak kita nggak bakal gede semua nih, ya, sebelum gede sudah mati duluan, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengajarkan kepada kita berpikir yang rasional. Karena hari ini perlu kita pahami, ya, tidak ada satupun bagian daripada kehidupan kita dalam kebijakan apapun, kebijakan ibadah, kebijakan pendidikan, kebijakan sosial, kebijakan ekonomi, ya, perilaku masyarakat yang tidak terhubung dengan kebijakan politik. Ya betul, Mbak? Coba cari satu saja bagian daripada kehidupan kita yang tidak terhubung dengan kebijakan politik. Gak ada. Semuanya saling berkait. Gak mungkin kita bisa hidup mandiri melepaskan semua ikatan-ikatan tadi. Ya, misalnya tadi, ya, ada orang yang mencoba untuk mencari tempat terpencil untuk menyelamatkan diri dari fitnah akhir zaman. Lalu dia mau pilih itu tempat yang gak ada listriknya, gak ada sinyalnya, gak ada jalan rayanya, begitu ya, nggak ada tokonya, nggak ada pasarnya. Bagaimana dia bisa bertahan yang semacam itu, gitu ya. Jangankan kok kemudian yang nyelip yang ekstrim tadi, Pak, ya, yang normal saja, ya, Anda maunya lewat tol pakai uang tunai, repot nggak kira-kira, ya? Untuk satu hal yang simpel ini saja kita nggak bisa kemudian melepaskan diri dari kebijakan politik, ya. Jangan disangka kita bisa sholat subuh berjamaah gini gak ada urusan dengan politik loh, Pak. Ini sangat erat dengan kebijakan politik. Nek antum tinggalnya di Uighur, bisa gak sholat subuh jamaah apalagi lanjut kajian kayak begini? Gak bisa. Mau sholat subuh di barcode gitu kan, ya, mau masuk wajah di scan, yang gak punya kode gak bisa masuk ke dalam masjid. Yang ketahuan umurnya di bawah 50 tahun gak boleh masuk. Yang boleh itu yang 50 atau 60 tahun ke atas. Habis selesai sholat kemudian masjid dikunci. Ini ibadah, ya. Ibu-ibu bisa pakai kerudung, berhijab, berjilbab, bercadar. Ini jangan disangka gak ada kebijakan politik. Ada kebijakan politiknya, ya.
Kalau kita tinggal di di Xinjiang misalnya tadi ya, di Uighur, negeri-negeri yang hari ini sedang mengalami penindasan dari sisi syariat, terasa makan kok kemudian ada label halalnya di restoran, itu sangat erat dengan kebijakan politik. Jadi kalau kemudian ada orang yang mencoba ingin memisahkan diri dari kebijakan-kebijakan sosial, dari logika-logika dan rasio yang selama ini kita kita hidup di dalamnya, nggak bakal dia mampu bertahan. Ini di samping tidak syar'i, juga tidak masuk akal. Ya, ini perlu diingat nih Pak. Nanti rata-rata biasanya hasungan kayak gitu, itu nyerempetnya kepada masalah harta, nyerempetnya kepada ayo investasi bikin kampung akhir zaman gitu ya, ayo investasi bikin kebun kurma ya. Ya, karena nanti bekal makanan di akhir zaman itu adalah kurma. Lalu kita mencoba, saya nggak tahu nggak Pak, bahwa ada isu-isu bahwa di Indonesia sudah ada kok perkebunan kurma, tapi sejauh ini saya yakin kurma Ramadan yang jenengan makan itu bukan dari sini gitu loh. Ya, semuanya adalah impor semuanya gitu loh Pak. Kita sudah dengar di sono, wah sukses, bagus kurmanya, begitu kan ya. Ya coba aja jenengan nanam begitu kan ya, ya tumbuh pohonnya. Saya juga nanam banyak Pak, ratusan di pondok, tapi daunnya doang yang keluar gitu Pak ya. Lalu ada orang yang belum punya pengalaman, belumnya ini, dia mencoba untuk kemudian bikin konsep semacam itu, perkampungan dijual kapling kebun kurma bla bla dan seterusnya, nggak punya pengalaman, nggak punya track record, sudah berani menjual konsep itu kepada orang. Dia sendiri belum menjalani kehidupan semacam itu, sudah ditawarkan kepada orang lain, ujung-ujungnya penipuan, penggelapan dan sebagainya. Saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap rasional menghadapi isu-isu akhir zaman. Jangan mudah terpercaya ketika ada yang mengajak seakan-akan ini konsep Nabi, konsep Islami ya. Bikin sebuah wilayah yang itu mencoba melepaskan diri dari kebijakan-kebijakan politik dan logika sosial, maka tidak akan bisa bertahan ya. Ada kawan saya yang sampai jual ini jual itu, untuk apa? Pengen hijrah begitu kan ya. Ini sangat tidak rasional. Yang rasional bagaimana? Jalani kehidupan kita sebagaimana ya kebijakan politik dan rasio sosial yang sudah berlangsung. Mau kiamat itu di depan mata, mau Imam Mahdi sudah muncul, kewajiban suami untuk mencari nafkah buat anak istri tidak gugur. Berarti apa Pak? Kerja harus lanjut, dagang harus tetap buka, bisnis harus tetap jalan, perusahaan kita harus terus berkembang. Untuk bisa maju jalan berkembang bagaimana? Harus belajar, harus inovasi, harus rekrut karyawan yang baik, harus mau mengikuti perubahan dan perkembangan. Kalau kemudian kita abai dengan itu semuanya, ya siap-siap untuk kemudian tergulung. Mau kiamat di depan mata, Imam Mahdi sudah muncul, Dajjal akan keluar. Kewajiban memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak kita tidak hilang, tidak gugur. Berarti gimana? Tetap harus disekolahkan. Nyari sekolahnya yang ecek-ecek atau yang terbaik? Cari yang terbaik. Yang terbaik itu berarti gurunya itu asal-asalan atau yang pendidikannya tinggi? Pendidikannya tinggi berarti semua proses itu harus ditempuh. Gak bisa kemudian kita maunya mendapatkan sesuatu yang ideal, tetapi caranya itu dengan cara ujuk-ujuk tiba-tiba. Gak ada ini, ya gak sunatullah gitu loh Pak. Ya. Nah kalau kita sudah ikhtiar semaksimal mungkin kok hasilnya ala kadarnya, qadar wa masya, nggak ada penyesalan di dalamnya ya. Maka ini yang dimaksud Nabi, walaupun hari ini kiamat tapi di tangan kamu itu ada tunas kurma, ada tunas pohon buah ataupun yang lainnya, tanam. Padahal logika bercocok tanam itu logika yang sulit untuk diterima ya, untuk mereka yang dalam kondisi emergensi. Coba Pak, yang namanya nanam ada nggak nanam pagi sorenya berbuah gitu Pak? Ya, ya kalau beli tabu lampot yang berbuah iya ya, ya. Tapi logika orang nanam sekarang ya buahnya 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kan begitu. Kalau itu pohon buah, ya kurma maupun yang lainnya.
Ya, kalau itu padi, jagung tetap membutuhkan waktu yang cukup lama, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan kan semacam itu. Beda ya kalau kemudian putarlah uang kamu dalam dagang. Artinya Nabi mengatakan walaupun tidak logis, walaupun kelihatannya lama, tetap lakukan. Tetap lakukan. Ya, ini perintah Nabi sangat visioner sekali ya. Bayangkan kalau 1,5 miliar penduduk dunia yang umat Islam mengikuti perintah Nabi SAW untuk menanam pohon, ya entah pohon apa saja, dan itu dilakukan dengan program 2 pekan sekali 1 tunas atau 1 bulan sekali 1 tunas. Dalam waktu 1 tahun ada 180 miliar batang pohon yang tumbuh di muka bumi. 18 miliar ya. Jadi 12 bulan atau jadi Anda nih punya program 1 bulan 1 pohon, 1 bulan nanam 1 pohon, maka secara teori 1,5 miliar penduduk dunia ini kaum muslimin ya, maka wajah dunia Islam pasti hijau semuanya ya. Dan kita melihat yang hijau-hijau itu seneng Pak gitu ya, melihat yang tumbuh subur itu sangat menyenangkan. Maka ini hasungan nih buat para pecinta profesi sebagai penanam ya. Jamaah yang dirahmati Allah, bahkan Umar bin Khattab itu pernah ngelihat ya, ini kita nggak boleh Pak merasa mentang-mentang udah pensiun, udah cukup hartanya, mau apa lagi. Umar bin Khattab tuh pernah lihat ada seorang kakek tua tengok-tengok di depan rumahnya menikmati hari tua dengan santai. Itu kan karena hartanya cukup, anak-anaknya juga udah sukses. Itu dipanggil, ditarik sama Umar bin Khattab, disuruh nyangkul, disuruh menggarap apa? Ladangnya, disuruh menanam itu, diajari sama Umar bin Khattab bagaimana cara menanamnya. Bahkan dalam Islam itu nggak boleh ada tanah kosong dibiarkan, itu hukum asalnya nggak boleh. Makanya kalau ada tanah kosong lebih dari 3 tahun itu oleh pemerintah langsung dialihkan bagi siapa yang mau menggarapnya. Kalau itu tanahnya tanah tak bertuan ya Pak. Kalau tanahnya bertuan ya nggak boleh begitu ya. Ya. Jadi kan asal muasal kita memiliki tanah itu bermula dari tanah yang tidak bertuan lalu digarap, lalu secara otomatis itu menjadi milik yang menggarapnya ya. Ya. Nah, kalau sekarang orang enak aja yang zalim-zalim itu ngaplingi pulau, ngaplingi hutan, ngaplingi tanah-tanah kosong semacam itu, sementara bukan dia yang menggarapnya ya. Ala kulli hal, nasihat Nabi ini sangat urgen ya buat kita dalam situasi tanda-tanda kiamat yang makin nyata, isu perang dunia ketiga, perang Israel Palestina hari ini melebar ke Yaman, melebar ke Irak, melebar, maka tetap anjuran Rasulullah SAW buat mereka yang berada di lingkungan aman, logika itu jangan ditinggalkan ya. Maka ada yang sempat mengkritik saya dengan kalimat satir, Ustadz, antum itu bicara akhir zaman terus tapi kok bangun gedung terus gitu ya. Ya. Udah mau kiamat kok bikin bangunan terus gitu kan ya. Saya jawab dengan kalimat satir juga, iya kan di antara tanda-tanda kiamat manusia berlomba-lomba membangun gedung gitu ya. Nah, jadi ini tanda-tandanya begitu ya. Ya, saya beri jawaban kepada kawan-kawan itu, dalam situasi fitnah yang nanti akan menimpa kepada manusia ya, siapa yang paling banyak berpeluang untuk dibukakan Allah mendapatkan amal soleh ya di antara kita? Mereka yang dibukakan pintu amal soleh terbesar adalah mereka yang punya prepare, persiapan lebih banyak lagi. Coba ya, misalnya di antara kita nih, bapak-bapak yang sejak muda semangat investasi, punya tanah, bikin kebun, bikin ini, bikin itu, punya tempat sumber mata air, semangatnya. Isu-isu akhir zaman bagi dia itu adalah sebuah maklumat, pengetahuan. Adapun aktivitas harian tetap hidup normal, ya. Anaknya tetap disekolahkan, belajar ilmu sampai tinggi, bisnisnya, perusahaannya tetap dikembangkan, ya. Kemudian dia punya banyak tanah lahan kosong yang kemudian dia garap. Dalam situasi fitnah ketika terjadi huru hara,
makanan sangat sulit, kemudian terjadi kekeringan dan seterusnya, siapa yang paling banyak berpeluang untuk mendapat amal soleh? Ya orang-orang seperti ini, dibandingkan yang kemudian udahlah cukup aja begini, sudahlah segini aja ya. Lalu pada saat terjadi fitnah, dia adalah menjadi pihak yang selalu kemudian membutuhkan untuk dibantu dan ditolong. Sementara kelompok yang satu ini, yang di masa-masa kondisi aman dia lebih sibuk untuk menyiapkan amal soleh, dalam situasi seperti itu dialah justru yang paling banyak terbuka amal solehnya. Maka justru dekatnya tanda-tanda kiamat bukan membuat kita malas untuk bekerja, bukan membuat kita kemudian pasrah, sudahlah ngapa sih ya. Kita justru ketika sadar bahwa tanda-tanda kiamat ini makin banyak, makin dekat, semangat beramal kita makin banyak. Supaya apa? Saat fitnah itu datang, kita adalah orang yang paling dibukakan oleh Allah pintu untuk beramal. Tentu pintu beramal yang paling istimewa adalah pintu beramal menolong orang sebanyak-banyaknya. Ya, ini ya. Bahkan sampai Nabi menyebutkan, ini bicaranya tentang masalah menggarap lahan, gitu Pak. Ya, menggarap lahan. Nabi sampai menyebutkan, ya, bukan cuma tanah pekarangan. Nabi menyebutkan hutan-hutan perawan yang tak terjamah. Ya, itu juga kalau seandainya kamu garap, lalu kemudian dimakan binatang buas, ya, hasil tanaman kita dimakan binatang buas. Ya, ini menunjukkan kalau binatang buas itu di kebun samping rumah atau di kebun tengah hutan, Pak? Tengah hutan. Kalau samping rumah nggak dimakan binatang buas, Pak ya. Ya, ini isyaratnya. Kata Nabi apa? Walaupun dimakan pencuri, dipatok burung, dimakan binatang buas, illa kana lahu sodakoh. Itu sedekah buat yang nanam. Nggak perlu merasa nyesal, nanam di sini capek, dimakani bajing sama kelelawar, sodakoh kuluh, begitu loh ya. Anda melawan begitu tuh sedekah semuanya. Diambil pencuri sudah dikeni-keni, besok mau panen begini tiba-tiba hilang begitu kan ya. Ya, illa kana lahu sodakoh. Ini loh enaknya orang beriman itu Pak ya, tidak pernah menyesal di dalam berbuat kebaikan gitu loh ya. Jadi nggak perlu merasa sedih Bapak Ibu kalau nanam punya kebun sekian yang hilang sekian, illa kana lahu sodakoh. Mau dimakan burung, mau dimakan binatang buas atau binatang liar, mau dicuri sama tetangga atau orang yang iseng, illa kana lahu sodakoh. Nanti Anda akan dikejutkan di akhirat ya dengan pahala semacam itu. Bahkan ada satu kisah, tapi kisah ini tentu tidak bersanad ya Pak ya, atau mungkin dipertanyakan tentang hakikat kebenarannya, tapi secara substansi itu benar ya. Jadi saya katakan secara kisah nyata atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Ada seorang bapak yang ketika mau meninggal dunia, dia berwasiat kepada anak-anaknya. Nak, bapak berpesan, tolong kebun bapak yang ini nanti jangan dijual. Pohonnya masih kecil-kecil, eman-eman, ya. Nanti aja kalau sudah besar. Setelah bapaknya meninggal, warisan dibagikan, kecuali pohon ini sebagai wasiat kebun yang jumlahnya sangat luas sekali ini yang tidak dijual. Setelah sekian belas atau puluh tahun, barulah kemudian anak-anak ini sepakat untuk menjual. Tapi ketika niat rembukan antar anak ini sudah hampir deal, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh mimpi yang dialami oleh anak-anaknya secara bersama-sama. Apa mimpinya? Mimpinya ketemu dengan bapaknya. Bapaknya mengatakan, nak, tolong yang ini jangan dijual, nak. Ya, bapak berpesan jangan dijual. Loh kenapa Pak? Ya, nak, pohon-pohon inilah yang membuat lingkungan di sekitar tempat kamu tinggal itu udaranya bersih, oksigennya baik, masyarakat merasakan manfaatnya. Ini justru yang menjadi jariah buat bapak. Semua orang yang menghirup udara segar, bersih, baik ini bapak mendapatkan jariahnya. Ya, Bapak Ibu sekalian,
Saya tadi sudah disclaimer ya tentang cerita ini sahih atau tidak. Tapi saya yakin seyakin-yakinnya Anda yang sibuk menanam pohon di berbagai macam tempat, yang kemudian gara-gara pohon yang Anda tanam itu kemudian udara menjadi bersih, oksigennya jadi baik, orang bisa menghirup udara dengan nyaman begitu. Dilewatkan nggak sama Allah itu pahalanya? Hilang nggak itu? Enggak, nanti Anda akan dikejutkan itu di akhirat dengan pahala yang begitu banyak atas manfaat yang dirasakan ya. Ya, ini mohon maaf ya, kadang-kadang nih Pak ya, kita ini berpikirnya untuk manfaat pribadi, lupa ada kemaslahatan umum. Ini contoh saja ya, kadang-kadang di perumahan ya, kaplingan tanah, jalan sempit, udah jalan sempit, bangunannya dibuat mepet-mepet begitu loh. Rugi gitu kayaknya kalau jalannya dipakai sama orang tuh rugi gitu loh ya. Merasa eman-eman banget kalau kemudian tanahnya itu dipakai untuk lalu lintas, itu ada perasaan rugi. Padahal dia masih punya tanah cukup, tapi sengaja dia bikin bangunan mepet-mepet ke depan sampai kemudian orang mau lewat, mau simpangan itu menjadi kesulitan. Ya, ini kalau orientasinya atau cara berpikirnya itu hanya untuk yang dia rasakan di dunia, mungkin berpikir seperti itu. Tapi kalau dia orientasinya adalah bagaimana kemaslahatan akhirat, justru dia berpikir gimana jalannya nyaman, gimana orang itu kemudian mereka bisa memanfaatkan amalan yang kita lakukan. Enggak ada cerita orang pelit untuk kemudian ayo kita perbaiki jalan kampung kita misalnya, karena ini akan dipakai oleh banyak orang ya. Nih misalnya ya, ada sebutlah tempat ini. Misalnya kalau ini dulu sebuah perkampungan yang agak terbelakang, jalan-jalannya misalnya masih rusak. Mungkin ada di antara tempat-tempat yang warganya merasa wong ini jalan mau ke masjid itu kan ya. Tapi dia nggak tertarik Pak untuk kemudian ayo kita perbaiki ya. Makanya ini sebuah pola pikir yang harus kita kita selalu renungkan tentang bagaimana fasilitas umum yang kalau digunakan untuk kebaikan tentu nilainya berbeda. Jalan menuju masjid, jalan di pesantren, jalan di tempat orang menuntut ilmu. Ini kalau kita menyaksikan yang rusak-rusak semacam kayak begitu, harus ada gerakan untuk kemudian ikut berkontribusi ya, sehingga mereka akan mendapatkan pahala banyak daripada kebaikan dia. Ini ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya satu lagi ya. Hadis Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi, walakinna yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu." Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu itu secara tiba-tiba dari otak manusia. Maksudnya ada ulama tiba-tiba blank gitu ya, filenya hilang semuanya. Ya, di sini orang ngaji tiba-tiba kemudian kena sesuatu akhirnya hilang semua ilmunya. Lupa semua, enggak begitu cara Allah. Bahwa ada kasus 1-2 iya, misalnya dia kecelakaan, kena benturan di kepalanya, filenya tuh 50% hilang, memori dari tahun sekian sampai tahun sekian itu tidak enggak ada. Itu ada sih Pak, yang begitu-gitu ada kasusnya ya. Ya, saya punya santri yang dia cerita 6 bulan file dia hilang gitu ya. Dari bulan sekian sampai bulan sekian dia mengalami satu peristiwa yang membuat filenya hilang. Jadi ketika 6 bulan itu dia pernah berjumpa sama orang, pernah melakukan akad jual beli, pernah melakukan termasuk akad nikah, itu hilang semua Pak. Bayangin Pak ya. Nah, cuman setelah dia sadar, dia mencoba untuk hati-hati. Kenapa? Ketika ada orang, "Hei, apa kabar?" begitu kan ya. Ini siapa ya? Gitu ya. Ini siapa ya? Padahal orang itu merasa dekat. Karena dekatnya selama 6 bulan tadi Pak. Gitu ya. Makan bareng, ini bareng begitu kan ya. Nah, dia oh iya, dia cuma oh iya untuk apa? Untuk sekedar supaya nggak dianggap aneh begitu ya.
tapi aslinya dia aneh begitu ya. Dia sampai yang paling parah adalah dia lupa sama istrinya di fase itu, sampai istrinya kemudian mau diparang dan sebagainya ya. Tapi setelah sadar, oh ini ternyata, oh ini bener loh istri saya. Jadi ada sih Pak yang kayak gitu Pak ya. Tapi ya tadi jumlahnya paling 1-2. Allah tidak mencabut ilmu dengan cara yang semacam itu. Yang terjadi adalah apa? Walakinna yakbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi ilmu itu dicabut dengan wafatnya banyak para ulama. Sehingga ketika ulama-ulama tadi sudah meninggal dunia, ittakhadan nasu ru'usan juhala. Yang mereka pilih dari kalangan pemimpin adalah pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, ketika mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilm, jawabannya enggak nyambung ya. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan mereka menyesatkan. Ada yang menarik untuk kita renungkan. Dulu semua pemimpin itu para ulama. Abu Bakar As-Siddiq ulama, Umar bin Khattab itu ulama, Ali bin Abi Thalib itu ulama, Utsman bin Affan itu ulama, Muawiyah bin Abi Sufyan itu mujtahid mutlak ya. Umar bin Abdul Aziz itu ulama semuanya. Bukan hanya ulama agama, pakar politik, pakar ekonomi, pakar sosial, pakar segala-galanya. Kenapa? Karena dulu ulama adalah tempat untuk mengadu persoalan apapun. Sengketa tanah, lapornya ya ke ulama ya. Perceraian, lapornya ya ke ulama, ke ustadz. Karena qadhi, hakim, mahkamah konstitusi itu ulama semua isinya. Ya, hafal Quran, hafal hadis, hafal ngerti usul fikih, mesti semua dipilih dari kalangan seperti itu. Sehingga problem apapun problem yang dihadapi oleh manusia, sengketa dalam ekonomi, sengketa dalam rumah tangga, sengketa dalam warisan, sengketa tentang batas tanah, bahkan urusan kita sakit, harus operasi atau harus amputasi, itu datangnya kepada ulama karena dokternya adalah para ulama. Itu dulu Pak ya, di situasi ideal semacam itu, sehingga tidak ada satupun problem yang kita hadapi kecuali diselesaikan oleh para ulama ya. Penyelesaiannya bukan hanya sekedar kaedah-kaedah sosial, tetapi juga berbasis kaedah-kaedah agama, yaitu dalil Quran dan Sunnah. Namun seiring waktu ya terjadi pembelahan. Ulama itu hanya berada di wilayah keilmuan agama. Lalu ada politisi yang menjadi pejabat penguasa, tapi tetap didampingi para ulama. Karena memang pejabatnya, penguasanya, politisinya sadar ilmu agamanya terbatas. Ulamanya juga sadar nggak bisa mimpin perang, nggak pakar ekonomi, nggak ngerti ilmu politik, nggak paham menghadapi demo. Itu ulamanya. Kenapa? Karena lebih fokus dia ngaji begitu loh. Tetapi dia paham ilmu, kurang pandai untuk praktek. Nah, maka pada zaman Bani Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani, para khalifah, para pemimpin, para penguasa didampingi oleh para ulama. Nah, setelah kemudian fase ini berakhir, ulama masih ada nggak? Ulama masih ada, tetapi fungsinya hanya menjadi cap stempel para penguasa. Kenapa? Karena kalau dulu ulama lebih tinggi daripada para penguasa. Kemudian setelah fase ini berakhir, penguasanya yang mendikte para ulama ya. Nah, sekarang agak lebih berat lagi. Orang-orang yang berada di jabatan politik, pengambil kebijakan, sok mengambil peran ulama. Itu loh Pak ya. Itu yang lebih repot lagi. Sudah ulamanya nggak dipakai, dia yang nggak punya ilmu mencoba untuk mengambil peran sebagai ulama. Tentu kata-kata ulama di sini tidak hanya sebatas ilmu akhirat, tetapi juga ilmu dunia. Ya, bahasa kita bukan ulama, ilmuwan gitu loh Pak ya. Nah, ini sudah bukan ulama, bukan ilmuwan, tetapi mencoba mengambil kebijakan tanpa ilmu. Maka baik itu urusan akhirat maupun urusan dunia, jawabannya sesat dan menyesatkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Nabi mengingatkan tentang imaratus sibyan, kata Rasul. Maka para sahabat itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min imaratis sibyan. Ya Allah,
aku berlindung kepadamu dari pemimpin yang kekanak-kanaan. Ya, jadi memang Sibian itu kayak anak kecil begitu kan, perilakunya, mentalnya, ilmunya masih kanak-kanak semuanya. Ini doa Nabi, dan itu kemudian terjadi pada zaman Bani Umayyah, ketika apalagi setelah itu ada khalifah-khalifah yang umurnya baru 11 tahun, 12 tahun, ya dia nggak ngerti apa-apa, sudah diangkat menjadi pimpinan begitu kan. Akhirnya hanya dikendalikan oleh orang-orang yang ada di belakangnya. Ya, maka ini buat kita bagaimana? Buat kita dalam konteks ini, kalau kita tidak punya ulama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maka dalam kehidupan kita yang minimalis sehari-hari tidak boleh lepas dari bimbingan para ulama tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.